Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 jurusan Teknik Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini kami akan menampilkan sebuah video tentang simulasi pintu otomatis menggunakan sensor PIR. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hafiz Julian Saputra dengan NPM 18 14 07 10 23. Saya Halim Huzaki dengan NPM 18 14 07 10 37. Nama saya Dina Aulia dengan NPM 181 407 1027. Perkenalkan, nama saya Laila Aulia, NPM 18 14 07 10 11. Saya Septi Kartika Dewi dengan NPM 18 14 07 1013. Pada saat ini, perkembangan ilmu dan teknologi selalu berjalan dengan perkembangan peradaban manusia. Dengan bertambahnya ilmu dan teknologi yang dikuasai, diharapkan manusia dapat meningkatkan kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Walaupun dampak-dampak negatif selalu bermunculan seiring dengan kemajuan teknologi manusia. Sistem kontrol adalah satu kumpulan metode yang dipelajari dari kebiasaan-kebiasaan manusia dalam bekerja, di mana manusia membutuhkan suatu pengamatan kualitas dan kemudahan dari apa yang telah dikerjakan, sehingga memiliki karakteristik sesuai dengan apa yang diharapkan pada mulanya. Perkembangan teknologi menyebabkan manusia selalu terus belajar untuk mengembangkan dan mengoperasikan pekerjaan-pekerjaan kontrol yang semula dilakukan oleh manusia menjadi serba otomatis atau dikendalikan oleh mesin. Dalam aplikasinya, sistem kontrol memegang peranan penting dalam teknologi. Salah satu teknologi yang dibutuhkan atau fasilitas yang dibutuhkan saat ini yaitu pintu otomatis, dimana seperti yang kita ketahui, terlebih di tempat-tempat umum, pintu merupakan suatu jalan keluar atau masuk ruangan yang mana mobilitasnya cukup tinggi. Untuk dari itu diperlukan suatu alat yang mampu membuat pintu dapat terbuka dan tertutup secara otomatis. Untuk itu digunakanlah sensor PIR. Sensor PIR atau sensor Passive Infrared Receiver merupakan suatu sensor yang mampu mendeteksi sinar infrared yang dihasilkan oleh tubuh manusia maupun makhluk hidup, sehingga nantinya sensor akan membaca dan mengaktifkan pintu sehingga pintu dapat terbuka dan tertutup secara otomatis. Selanjutnya tujuan dari praktikum perancangan sensor Passive Infrared atau PIR pada pintu otomatis ini terdiri dari yang pertama yaitu sebagai kompetensi yang akan dimiliki oleh teknik pertanian yang bergelar ST. Kemudian yang kedua yaitu sebagai keahlian serta pengalaman dalam perancangan sistem sensor Passive Infrared atau PIR pada pintu otomatis. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui prinsip kerja sensor PIR pada pintu otomatis, jarak maksimal yang dideteksi oleh sensor PIR, serta waktu respon yang dibutuhkan oleh sensor PIR terhadap objek yang dideteksi. Selanjutnya yaitu penjelasan fungsi daripada alat atau bahan yang digunakan pada pembuatan sistem pintu otomatis terbuka menggunakan sensor PIR. Yang pertama itu ada kabel jumper. Kabel jumper ini digunakan untuk menghubungkan komponen-komponen yang ada di papan breadboard. Lalu selanjutnya yaitu ada sensor PIR, di mana sensor PIR ini digunakan untuk menangkap gerakan yang akan digunakan pada sistem pintu otomatis kali ini. Selanjutnya yaitu ada modul memory card dan juga kartu memorinya. Di sini digunakan untuk media penyimpanan data-data dari penangkapan sensor PIR tersebut. Lalu selanjutnya ada papan breadboard, di mana papan breadboard ini digunakan untuk peletakan daripada komponen-komponen alat-alat tersebut.
selanjutnya yaitu ada RTC, di mana kan RTC ini digunakan untuk mengetahui waktu pada hari ini. Selanjutnya itu ada LCD dan juga I2C yang terhubung, di mana ini digunakan untuk sebagai output mengetahui data daripada sistem pintu otomatis kali ini. Selanjutnya yaitu ada Arduino Uno, di mana Arduino Uno ini sebagai pengendali utama pada sistem kali ini. Selanjutnya ada servo. Servo ini digunakan sebagai aktuator atau output daripada sistem pintu otomatis ini, di mana nanti servo ini akan ditempelkan dengan pintu yang akan menggerakkan secara otomatis. Selanjutnya itu ada kabel USB di sini sebagai penghubung antara Arduino dengan laptop, dan yang terakhir yaitu adalah replika daripada rumah itu sendiri yang digunakan untuk simulasi pintu otomatis. Di sini merupakan skematik rangkaian dari alat pintu otomatis. Di sini terdapat sensor PIR, di mana sensor PIR ini terdapat 3 bagian, yaitu yang berwarna merah. Berwarna merah ini merupakan VCC yang dihubungkan ke Arduino pada pin 5 volt. Lalu ada berwarna kuning, yaitu ini merupakan outputnya, dihubungkan ke Arduino melalui pin 2. Selanjutnya ada yang berwarna hitam di sensor PIR, merupakan ground yang dihubungkan ke Arduino ke pin ground. Lalu di sini ada servo, sama memiliki 3 bagian juga, yaitu yang pertama ada yang berwarna hitam. Berwarna hitam ini merupakan ground yang dihubungkan ke Arduino pula ke pin ground. Selanjutnya ada yang berwarna merah, ini merupakan VCC 5 voltnya dihubungkan ke Arduino ke pin 5 volt. Selanjutnya itu ada yang berwarna kuning, ini merupakan outputnya dihubungkan ke Arduino pada alat kami menggunakan pin 7 Arduino. Selanjutnya itu ada modul memory card, di mana di sini ada 6 bagian, yaitu yang pertama berwarna hitam merupakan ground yang dihubungkan ke Arduino ke pin ground. Selanjutnya itu ada berwarna merah, ini merupakan VCC-nya dihubungkan ke Arduino ke pin 5 volt. Lalu di sini ada kabel berwarna biru, ini merupakan MISO yang dihubungkan ke Arduino pada pin 12. Selanjutnya ada MOSI yang merupakan kabel abu-abu, ini dihubungkan ke Arduino melalui pin 11. Selanjutnya di sini ada SCK, di mana diwakilkan dengan kabel berwarna putih, ini dihubungkan ke Arduino pada pin 13. Lalu di sini ada CS berwarna orange dihubungkan ke Arduino melalui pin 4. Selanjutnya di sini ada RTC, di mana memiliki 4 bagian yang dihubungkan ke Arduino, yaitu ada berwarna hijau. Hijau ini merupakan SCL, di mana dihubungkan ke Arduino melalui pin A5. Lalu di sini ada SDA, diwakilkan dengan warna kabel kuning, ini dihubungkan ke Arduino melalui pin A4. Selanjutnya di sini ada VCC berwarna merah, dihubungkan ke pin 5 volt Arduino. Lalu di sini ada ground dengan kabel berwarna hitam, ini dihubungkan ke ground Arduino. Dan terakhir di sini ada LCD yang terhubung dengan I2C, di mana di sini ada 4 bagian, yaitu yang pertama ada ground berwarna hitam dihubungkan ke Arduino pula ke pin ground. Lalu di sini ada VCC, di mana menggunakan kabel yang berwarna merah dihubungkan ke Arduino pada pin 5 volt. Selanjutnya ada SDA dihubungkan ke Arduino itu melalui pin A4
lalu ada SCL berwarna hijau, ini dihubungkan ke Arduino melalui pin A5. Selanjutnya, setelah disiapkan alat dan bahan, yang kita lakukan adalah merangkai. Yang pertama yaitu merangkai LCD, di mana LCD terhubung dengan I2C yang memiliki 4 bagian, yaitu ada ground, VCC, SDA, SCL, di mana ground dihubungkan ke ground, VCC dihubungkan ke 5 volt, SDA dihubungkan ke A4 dan SCL ke A5. Lalu diposisikan saja ke papan breadboard. Yang kedua, kita akan merangkai bagian RTC, di mana RTC ini hampir sama dengan LCD, yaitu memiliki 4 bagian. Ada ground, VCC, SDA, SCL, di mana ground dihubungkan ke ground, VCC dihubungkan ke 5 volt, SDA dihubungkan ke A4 dan SCL dihubungkan ke A5. Selanjutnya kita akan merangkai modul memory card, di mana MMC ini memiliki beberapa bagian, yaitu ada ground, VCC, MISO, MOSI, SCK dan CS. Ground dihubungkan ke ground, VCC dihubungkan ke 5 volt, lalu ada MISO dihubungkan ke digital 12, MOSI dihubungkan ke pin digital 11, SCK dihubungkan ke pin digital 13 dan CS dihubungkan ke pin digital 4. Lalu diposisikan saja menggunakan kabel jumper. Setelah kita rangkai modul memory card, selanjutnya kita merangkai sensornya, di mana sensor PIR ini memiliki 3 bagian, yaitu ada bagian 5 volt, lalu ada pin outputnya, lalu ada ground, dimana VCC dihubungkan ke 5 volt, ground dihubungkan ke ground, dan pin digital output daripada sensor PIR kami hubungkan ke pin digital 2 Arduino. Lalu dihubungkan saja menggunakan kabel jumper. Setelah kita merangkai sensor, selanjutnya kita akan merangkai aktuator, di mana pada servo ini memiliki 3 bagian, yaitu pada bagian warna coklat ini merupakan ground, lalu berwarna merah ini merupakan VCC-nya, lalu ada bagian output pin daripada servo ini, dimana untuk ground dihubungkan ke ground, VCC dihubungkan ke 5 volt, dan juga bagian pin output daripada servo ini kami hubungkan ke pin digital 7 di Arduino. Dihubungkan saja menggunakan kabel jumper. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji kalibrasi dari alat sensor PIR dengan pengaplikasian pintu otomatis dan uji dan pengaturan setting sensitivitas dari sensor PIR yang kami gunakan, yaitu 25%, 50%, 70%, dan 100%. Dan berikutnya kita akan melakukan uji sensitivitas jarak pada sensor PIR pada bagian atas dan samping dengan menguji di bagian depan sensor PIR dengan jarak 5 cm, 10 cm, 15 cm, 25 cm, dan 30 cm. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji kalibrasi pada sensor PIR. Sebelum kita masuk ke uji kalibrasi sensor PIR, di sini ada 2 bagian pada sensor PIR. Yang pertama ada bagian sensitivitas
dan bagian delay. Tapi yang kita gunakan untuk uji kalibrasi ini, kita menggunakan pada bagian sensitivitasnya saja. Untuk menguji kalibrasi, kita atur sensitivitasnya sebesar 25%, 50%, 75%, dan 100%. Yang pertama kita putar sensitivitasnya sebesar 25%. Kita putar searah jarum jam. Nah, seperti pada gambar. Selanjutnya kita lanjut ke yang berikutnya, uji sensitivitasnya sebesar 50%. Kita putar searah jarum jam. Nah, yang selanjutnya kita putar lagi sebesar 75%. Sama, kita putar searah jarum jam. Nah, yang terakhir kita putar searah jarum jam sebesar 100%. Dan setelah diatur sensitivitas pada sensor nanti, langkah selanjutnya kita jarak pada seperti pada bagian atas dan dengan jarak pada bagian atas pada bagian depan seperti yang sudah dijelaskan. Berikut ini adalah hasil dari kalibrasi sensor PIR yang kami gunakan. Selanjutnya kita akan melakukan uji validasi pada sensor PIR. Dari data kalibrasi yang sudah didapatkan sebelumnya, kita lakukan penjumlahan serta pengurangan sebesar 1 cm dari masing-masing data kalibrasi yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Dan berikut ini adalah hasil dari validasi sensor PIR yang kami gunakan. Di sini akan menjelaskan tentang program utama daripada pintu otomatis menggunakan sensor PIR. Yang pertama, di sini ada integer keadaan pintu, yang artinya mendeklarasikan keadaan pintu, di mana keadaan pintu ini merupakan dari pembacaan sensor PIR. Selanjutnya di sini ada if keadaan pintu sama dengan high, artinya jika keadaan pintu atau pembacaan sensor PIR tersebut mendeteksi suatu gerakan, maka servo akan bergerak sebanyak 90 derajat. Lalu tertulis di serial print itu merupakan pintu terbuka. Lalu di LCD yang sudah di setting cursornya untuk 1,1 dan tertulis pintu terbuka. Lalu delay sebanyak 100 milisecond. Else if keadaan pintu low, atau jika keadaan pintu daripada pembacaan sensor PIR ini low, yang berarti tidak ada deteksi suatu gerakan, maka servo akan membacanya tidak bergerak atau nol. Lalu tertulis di serial frame yaitu pintu tertutup. Lalu di LCD set cursor yang sudah di setting sebelumnya yaitu 1,1 terprint pintu tertutup, delay sebanyak 100 milisecond.
data hasil uji kinerja sensor PIR yang kami gunakan. Kesimpulan, berdasarkan praktikum perancangan sensor pasif infrared pada pintu otomatis ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Kesimpulan yang pertama, yaitu sensor PIR bekerja dengan cara menangkap pancaran sinar infrared pasif yang telah dipancarkan oleh tubuh manusia yang memiliki suhu yang berbeda dari lingkungan. Sehingga hal ini menyebabkan material piroelektrik bereaksi pada sensor yang akan mengirimkan sinyal ke sistem unit kendali. Dengan begitu, pengendali ini akan mengirimkan data hasil pengolahan ke motor yang mengakibatkan pintu dapat secara otomatis terbuka maupun tertutup. Kemudian yang kedua, hasil kinerja yang dihasilkan oleh sensor ini meliputi sensitivitas sebesar 25% dengan jarak sejauh 6,3 meter. Pada sensitivitas 50% dengan jarak 7,2 meter. Pada sensitivitas 75% dengan jarak 7,6 meter. Dan pada sensitivitas 100% menghasilkan jarak sejauh 8 meter. Dengan jumlah 10 kali percobaan berhasil terdeteksi dengan inisial 1. Dan yang ketiga, yaitu waktu sensor yang dibutuhkan untuk merespon objek dengan jarak 2,5 meter yaitu selama 0,85 detik, sedangkan jarak 5 meter yaitu selama 1,36